Ya, saya Diego Ferian Sandi dari 4TB06 akan mempresentasikan tentang clearing. Clearing adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaian dapat terselenggara dengan mudah dan aman. Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan waktu dan nota clearing yang dilakukan dengan cara memperhitungkan di antara bank-bank. Giral adalah simpenan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Peserta clearing dibagi menjadi dua, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat. Dan yang kedua itu peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing, akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Warkat atau nota clearing adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank, kredit, dan surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara. Terima kasih. Syarat-syarat warkat yang dapat dikelilingkan, yaitu bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikelilingkan, dan dibubuhi cap keliling. Jenis-jenis warkat keliling itu ada warkat debit keluar, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah bank yang bersangkutan. Di sini ada contoh dari nasabah Bank Permata Semarang menerima pembayaran dari Sigit nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh dari ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Selanjutnya ada warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contoh kasusnya, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. Selanjutnya ada warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mendebit giro nasabah. Terakhir ada warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro Bank Indonesia dan mengkredit giro nasabah. Warkat yang bukan clearing, warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing. Penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabang yang lain. Penyetoran lain yang ditetapkan BI berdasarkan kebutuhan. Jenis-jenis clearing. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI. Clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau wilayah yang ditentukan. Clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Pertemuan clearing. Clearing yang dilaksanakan tidak melalui automatic clearing house. Pertemuan clearing biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama kali, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Waktu pertemuan clearing biasanya diatur sebagai berikut. Senin sampai dengan Jumat, clearing 1 pukul 10.30 sampai 14.30.
clearing 2 pukul 13.00 sampai 14.00, dan pada hari Sabtu clearing yang pertama pukul 10.00 sampai 11.00, dan clearing yang kedua pukul 12.00 sampai 13.00. Salah satu nasabah Bank Lipo cabang Jakarta oleh kedua bank akan dibukukan, maka jurnalnya pada Omega cabang Jakarta pada saat penerimaan amanat dan warteg dari Tias akan dibukukan rekening giro Nyonya Tias sebesar 50 juta pada giro BI sebesar 50 juta pada Bank Lipo cabang Jakarta pada saat penerimaan warteg setoran untuk menambah rekening Grace dibukukan giro Bank Indonesia sebesar 50 juta pada rekening giro Grace sebesar 50 juta. Neraca clearing. Di akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Apabila dalam pembukaan transaksi clearing, Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara clearing dan perdebetan atau pengkreditan rekening giro pada Bank Indonesia dilaksanakan pada hari akhir clearing untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing. Maka, kekalahan clearing di atas akan dibukukan sebagai berikut. Clearing di debit sebesar 80 juta rupiah, Bank Indonesia Giro dikredit sebesar 80 juta rupiah. Dilihat dari sudut Bank Indonesia, tidak akan terdapat selisih perdebetan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Neraca clearing, nama bank yang kalah clearing, Bank Omega, 80 juta rupiah, jumlah debit sebesar 80 juta rupiah. Nama bank yang menang clearing, Bank ABC, 30 juta rupiah, Bank Lipo, 50 juta rupiah, jumlah kredit sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas oleh Bank Indonesia akan dibukukan sebagai berikut. Giro Bank Omega di debit sebesar 80 juta rupiah, giro Bank ABC dikredit sebesar 30 juta rupiah, giro Bank Lipo dikredit sebesar 50 juta rupiah. Melalui kalah atau menang clearing ini, Bank Indonesia akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahayu. Yang dimaksud dengan clearing otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic In-Character Recognition atau ICR pada setiap lembar cek nasabah. Transaksi clearing otomatis dapat dipecahkan menjadi dua jenis: transaksi lokal. Bank menarik mempersiapkan seluruh wartat untuk dikirim ke bank tertarik. Di sini bank menarik akan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kebenaran cek, membedakan apabila transaksi tersebut berasal dari bank sendiri, kemudian menyampaikan data tersebut ke lembaga clearing. Yang kedua, transaksi antar daerah. Bank penarik akan menyampaikan transaksinya kepada pusat pengolah data di lembaga clearing lokal. Transaksi-transaksi disortir oleh bank penarik dalam lokasi yang bersangkutan. Volume data yang besar ini akan digabung menjadi suatu ringkasan arsip untuk setiap lokasi. Kemudian arsip ini dipindahkan ke tiap lokasi lainnya untuk diproses lebih lanjut.